Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir kenapa Pancasila itu penting banget buat bangsa Indonesia? Kalau kita lihat dalam perjalanan sejarahnya, Pancasila bukan sekedar dasar negara, tapi juga kompas moral yang menuntun bangsa Indonesia dari masa ke masa. Dan perjalanan Pancasila itu panjang banget, penuh makna, dan penuh pelajaran penting bagi kita generasi muda hari ini. Nah, di sini aku ingin menjelaskan sedikit tentang Pancasila. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Nah, yang pertama, masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1949. Bayangin deh di tahun 1945. Yap, Indonesia baru aja merdeka. Suasana sangat penuh semangat. Rakyat bersatu setelah berabad-abad dijajah. Dalam suasana euforia, Pancasila lahir sebagai dasar negara yang digali dari nilai-nilai asli bangsa kita sendiri. Gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial. Namun, masa ini bukan tanpa ujian. Kita masih mencari bentuk terbaik. Apakah kerajaan, republik, atau mungkin federal? Tapi di tengah perbedaan itu, Pancasila tetap menjadi titik temu. Dan Pancasila tetap menyatukan kita di atas semua latar belakang. Suku, budaya, ras, dan yang lain-lain. Yang kedua, masa Republik Indonesia Serikat atau RIS di tahun 1949 sampai 1950. Pada masa ini, Indonesia sempat berubah menjadi negara federal, yaitu bernama Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Tiap daerah punya otonomi besar, tapi dampaknya persatuan mulai rapuh dan rasa kebangsaan mulai menurun. Untungnya, para pemimpin kita cepat sadar tanpa adanya Pancasila, Indonesia bisa pecah belah. Akhirnya, di tahun 1950, Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan lagi-lagi, Pancasila lah yang menyatukan. Nah, pelajaran buat kita. Kadang kita baru sadar pentingnya persatuan setelah hampir kehilangan. Nah, yang ketiga, masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Pada masa ini, masuk ke masa presidennya Soekarno. Sistem pemerintahan berubah menjadi demokrasi terpimpin. Pancasila sering diucapkan, tapi penafsirannya mulai bergeser. Setiap kelompok mulai menafsirkan Pancasila sesuai kepentingan mereka sendiri. Bahkan muncul ideologi lain yang hampir menyaingi Pancasila loh. Namun, di masa ini, kita belajar satu hal penting. Pancasila tidak boleh dimonopoli oleh siapapun. Ia bukan alat politik, tapi panduan hidup untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan selama kita berpegang pada nilai aslinya, bangsa ini nggak akan kehilangan arah. Lanjut yang keempat, masa Orde Baru di tahun 1996 sampai 1998. Di masa ini, kita sedang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Di masa ini, Pancasila kembali ditegaskan sebagai asas tunggal, bahkan diajarkan lewat P4, yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Tujuannya bagus banget, agar rakyat bisa memahami nilai-nilai Pancasila. Tapi sayangnya dalam praktiknya, Pancasila dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Dan makna Pancasila jadi sekadar slogan. Pelajarannya, nilai luhur tidak boleh dijadikan tameng kekuasaan. Pancasila harus dihidupi, bukan dihafalkan. Yang terakhir, kelima, masa reformasi, yaitu di tahun 1998 sampai sekarang. Di tahun 1998, angin perubahan berhembus. Masyarakat menuntut keadilan, kebebasan, dan demokrasi yang sejati. Nah, kita memasuki era reformasi, di mana Pancasila dihidupkan kembali dengan semangat baru. Sekarang Pancasila bukan lagi alat kekuasaan, tapi sumber nilai moral dan karakter bangsa. Tantangannya memang beda, bukan lagi perang fisik, tapi perang melawan hoak, kebencian, dan peperangan di era digital. Tapi semangatnya tetap sama, menjaga persatuan dalam keberagaman. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua generasi muda. Nah, itu perjalanan Pancasila dari masa kemerdekaan sampai sekarang. Dari perjalanan panjang ini, kita belajar satu hal besar. Pancasila bukan dasar negara, tapi juga dasar kehidupan. Ia lahir dari semangat perjuangan, tumbuh dalam ujian, kadang disalahartikan, tapi kembali lagi untuk menyatukan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita sebagai generasi muda, giliran kita yang menjaga. Bukan pidato panjang atau hafalan yang rumit, tapi kita menjaga dengan lewat tindakan nyata. Contohnya, kita harus menolong tanpa membeda-bedakan, menghargai perbedaan, dan berani bersuara untuk keadilan. Karena pada akhirnya, Pancasila bukan sekedar dari 5 sila, tapi 5 alasan kenapa kita bangga jadi Indonesia. Jadi, yuk mulai dari diri kita sendiri, sebarkan semangat Pancasila di dunia nyata ataupun di dunia digital. Oke, sekian terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video sampai akhir. Saya atas nama Anifa Sepira, sekian dan terima kasih untuk semuanya.
Dah.